Halo, selamat datang kembali di Biro Usaha. Senang masih bisa bertemu kembali dengan Anda semuanya. Kali ini, kami mau sampaikan informasi tentang bibit sawit Juma Bolak GKPS yang sudah mulai siap tanam, dengan total bibit kurang lebih 23.000 kecambat, yang sudah disemai beberapa tahap. Nantinya, akan kita angkut sekitar bulan Januari tahun 2024. Kali ini Bapak Insinyur Sopar Purba selaku konsultan sawit kita akan memaparkan beberapa kondisi bibit sawit sebagai berikut. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube kita, dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar kami makin semangat untuk memberikan informasi tentang aset-aset GKPS. Pada pelaksanaan di bibitan ini, kita adalah untuk mempersiapkan bibit ini untuk ditanam ke Juma Bolak Bagan Batu. Dan bibit ini dipersiapkan untuk 25 tahun ke depan. Oleh karena itu, di bibitan ini perlu kita lakukan seleksi. Jadi seleksi ini tidak boleh main-main, harus serius. Nah, pelaksanaan seleksi ini dilakukan pertama-tama sewaktu kecambah masuk. Kemudian setelah di pre-nursery. Ini dia pre-nursery. Kemudian ke main nursery. Karena kita di sini tidak langsung ke pre-nursery, tapi dia langsung ke main nursery. Nah, kita di sini melihat seleksinya adalah bentuk-bentuk tanaman secara agronomis. Jadi ada beberapa macam-macam ya, bentuk-bentuknya yang secara psikologis dia memang abnormal. Jadi kita hanya melihat mana-mana yang tidak abnormal kita singkirkan dan dimusnahkan. Dan kita buat berita acaranya bahwa terjadi pengurangan bibit dari awal. Kenapa? Karena kita melakukan pemusnahan bibit yang abnormal seperti yang kita lihat di sebelah saya ini, dicincang dan buat berita acaranya bahwa itu sah, bahwa itu tidak akan kita kirim lagi ke Bagan Batu. Jadi tinggal pada saat pelaksananya lagi, ada lagi seleksinya. Waktu mau kita kirim ke Bagan Batu ke dalam truk, kita periksa lagi apakah ada lagi yang lolos, yang abnormal secara psikologisnya. Jadi betul-betul bibit yang kita kirim itu ya kita harapkan 100% sudah siap untuk memberikan hasil 25 tahun ke depannya. Di bibitan ini memang ada syarat di situ adalah seleksi, dan pihak pemberi kecambah pun sudah memberikan semacam rekomendasi bahwa tidak seluruhnya ini murni bisa ditanam ke lapangan. Pasti ada seleksi, yaitu abnormal. Abnormal itu adalah sifat genetisnya itu tidak sesuai dengan yang utama, yang pertama, karena waktu persilangan itu ada kesalahan-kesalahan, namanya itu persilangan tidak sempurna. Jadi akhirnya setelah menjadi bibit seperti yang kita lihat di sekitar kita ini, ada nanti yang pokok-pokok abnormal. Nah, jadi sebelum kita kirim nih ke lapangan, kita harus benar-benar melakukan seleksi. Yang pertama juga seleksi waktu kecambah, yaitu pertama kita terima kecambah, itu ada seleksi juga apa bentuk flu mulanya atau akarnya itu, radiksnya itu berbeda kemana dia, tidak sempurna. Nah, kita seleksi lagi di situ. Nah, setelah masuk ke polybag, nah ini seleksi lagi, seleksi yang kedua. Seleksi kedua ini adalah pre-nursery. Pre-nursery itu karena kita tidak menganut dua sistem, dia langsung ke main nursery. Jadi pas di main nursery ini kita periksa secara agronomis tanaman-tanaman yang tidak normal itu kita singkirkan. Kita singkirkan dan kita musnahkan. Nah, ini kenapa dimusnahkan? Karena kalau kita rawat bisa nanti berubah pikiran lagi. Karena pada saat dirawat dia bisa nanti menyamar lagi seperti tanaman yang sempurna. Nah, oleh karena itu kita tidak mau diperdaya oleh tanaman-tanaman yang abnormal ini. Oleh karena itu pada saat kita periksa dia tidak normal, langsung kita singkirkan dan kita musnahkan. Kenapa dimusnahkan? Supaya jangan lagi dirawat. Nah, kalau dirawat bisa lagi berubah pikiran. Setelah kita kirim ke lapangan ternyata dia memang abnormal. Nah, di lapangan nanti baru kita tahu bahwa setelah besar dia tidak menghasilkan buah. Silakan areal itu dipakai sampai 25 tahun ke depan. Kalau saya lihat tadi ada ketinggalan memang pada saat
ada gulma-gulma di dalam polybag. Nah, kita kasih solusinya bahwa karena kalau dilakukan secara manual di antara polybag, kalau kita lihat seperti ini, itu memakan waktu yang lama. Oleh karena itu kita berikan rekomendasi untuk di antar polybag nanti dilakukan semprot dengan paraquat, dengan catatan di bentuk nozzle-nya itu dibuat sungkup penutup supaya tidak kena ke tanaman. Nah, di sini nanti baru kita lakukan lagi yang utama adalah manual di antara di dalam polybag ini. Jadi di sini nggak boleh menggunakan herbisida, jadi harus manual. Nah, kenapa kita harus bersih dari gulma-gulma? Supaya tidak terjadi persaingan pupuk di antara sawit-sawit, bibit sawit kita ini. Jadi kalau saya lihat ke depannya ini, saya lihat sudah secara umum sudah bagus. Tinggal nanti konsistensinya memberikan rekomendasi yang saya berikan pupuk-pupuk yang berikutnya sampai nanti dia umur 12 bulan. Umur 12 bulan diperhitungkan angkatan pertama ini di bulan Februari. Jadi Februari Maret kita sudah bisa lakukan penanaman di Juma Bolak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah wawasan serta informasi dari aset-aset GKPS. Sekian dari kami. Salam, Horas, Horas, Horas.